Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, hadirin jamaah subuh sekalian, kita bersyukur semoga pagi ini kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa disebut beruntung? Karena kita memiliki beberapa syarat orang yang beruntung. Yaitu yang pertama, kita lihat di surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita datang ke sini tentu dengan iman, dan kita menjalankan amal soleh karena iman kita, dan kita lanjutkan dengan menuntut ilmu, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, hadirin sekalian, salawat dan salam kita kirimkan dan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kira-kira bulan yang lalu atau lebih ya, kami ikut sebuah pelatihan. Pernah saya cerita di sini sedikit, yang isi itu Pak Alex Denny yang mengkonsep berakhlak. Nah, ini mungkin PNS tahu ya. Berakhlak, apalagi berakhlak itu Pak Andreas Serur, saya lupa ini. Pokoknya begitulah. Berakhlak yang ada di PNS. Nah, ada yang beliau sampaikan yang menarik di sesi itu. Di sesi awal, yang ditampilkan seperti dulu Pak Jagus, tebak gambar apa namanya itu? Kuis siapa dia. Nah, ini kalau yang tahu kuis siapa dia, ini orang zaman dulu. Senior. Nah, ditampilkanlah gambar dan ditutup hanya matanya saja. Beliau bertanya, ini siapa? Wih, langsung orang tebak, Trump. Ternyata pas dibuka, betul Trump. Ya, Donald Trump. Nah, apa maksud Pak Alex Denny menggambarkan Trump ini? Kata Pak Alex Denny, inilah wajah yang menggambarkan era sekarang. Era yang disebut Bani, B-A-N-I. B-nya brittle. Brittle ini rapuh. Ya, kita saksikan sekarang rapuh, perdamaian rapuh, hukum rapuh, semua rapuh. Kemudian A-nya anxious, cemas. Kita cemas ini, bagaimana ini kemarin, Pak, ini saya mau beli segerin, pokoknya begitulah, harga naik nggak ini, harga minyak naik, pekerjaan bagaimana, batu bara, pokoknya mencemaskan. Rapuh, mencemaskan. Nah, kemudian C-nya, bukan Bani tadi, N-nya non-linear. Kalau bahasa kita itu apa ya, non-linear ini acak. Tidak ada pola yang pasti. Ya, tidak ada pola yang pasti. Biasanya kan kalau A jadi B ya. Ini betul-betul non-linear. Dulu kalau di kuliah itu ada namanya stokastik, yaitu kontrol non-linear, tidak jelas. Nah, kemudian yang terakhir kabur. Incomprehensible, tidak bisa dipahami. Kita nggak tahu ini yang sekarang dilakukan Trump ini apa maksudnya nih? Apakah memang betul-betul ingin menghancurkan Iran atau ada yang lain yang dia serang sebenarnya? Nah, ini kabur ini. Jadi ada teman saya namanya Pak Budiana, wartawan Pikiran Rakyat di Bandung yang sekarang jadi pengamat geopolitik. Dia selalu mengatakan ujungnya ini sebenarnya Cina. Jadi yang Amerika lawan itu Cina ujungnya. Oh, saya nggak tahu di logikanya seperti apa. Energinya di sana, Venezuela juga Cina sebenarnya diserang. Ya, jadi ya walau alam ya, itu analisa dia. Tapi inilah gambaran Bani. Apa tadi Bani, Pak? Rapuh ya. Yang pertama rapuh, yang kedua mencemaskan. Ya, biar gampang deh, rucak kalau begini ya. Rapuh, rapuh, C-nya cemas, A-nya acak, K-nya kabur. Oke, ini yang pertama sekalian. Jadi ini era yang sekarang kita hadapi ini. Nah, pertanyaannya, tentu bagaimana kita menghadapi ini semua ya, dengan kondisi seperti ini sekalian.
Nah, mari kita lihat. Saya mencoba merangkum dari berbagai sumber di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh banyak pihak. Nah, ada yang menarik nih, ada yang menarik. Ustadz Felix Xiao pernah menyampaikan ini. Beliau menggambarkan bagaimana kehidupan Rasul dan sahabatnya zaman dulu terkait geopolitik. Nah, di situ disampaikan terkait surat Ar-Rum, ya, surat Rum, ya, surat berapa itu? 30 ya. Nah, di situ kan dikisahkan tuh, Gulibatur Rum dikalahkan, tapi nanti akan menang lagi. Nah, maksudnya apa? Bukan konteks menang kalahnya, tapi bahwa zaman dulu pun ya, era belum seperti sekarang, kaum muslimin itu sudah peduli dengan geopolitik, pertarungan ya Romawi dan Persia waktu itu. Mereka perhatikan. Ya sampai ada Al-Quran turun terkait itu. Nah kemudian semalam Felix Xiao juga ada di Facebook atau di YouTube ya. Beliau menyampaikan ya dengan kondisi seperti ini kita harus banyak berdoa. Ya sebagaimana Ashabul Kahfi di surah Al-Kahfi ayat 10. Ya, berdoa agar diberikan petunjuk terkait ini semua. Oke, kemudian sekalian, berikutnya kita juga cermati di dalam Al-Quran. Di sini pernah disampaikan oleh Ustadz Ikhwan. Saya lupa, mungkin 1-2 tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi, mungkin ada yang ingat. Di Al-Quran, itu kisah yang paling sering diulang, kisah siapa ya? Nabi Musa dan Fir'aun. Ini yang paling banyak diulang Bapak Ibu. Hampir, kata Ustaz Iwan, hampir di semua surat itu ada kisah itu. Nah tadi malam saya coba tanya si AI ya, kalau Pak Adi, Pak Misri Adi ada temannya namanya Adi, jadi AI-nya. Kalau saya tanya yang biasa saja. Nah saya tanya tentang Fir'aun ini berapa kali muncul di Al-Quran, kisahnya diceritakan 74 kali dan di 27 surat. Banyak sekali sekalian. Mulai Al-Baqarah, wah, pokoknya banyak sekali. Banyak sekali. Nah, saya tanya lagi, kenapa banyak sekali dikisahkan ya? Kenapa banyak sekali dikisahkan? Nah, kata si AI, yaitu menjadi pelajaran. Ya, agar beresonansi ke hati orang bahwa ini pelajaran. Jangan kau ulangi seperti dia. Kalau kau seperti Fir'aun ini, kau akan hancur. Nah, pintar Pak. Ya, AI ini kita bisa jadikan partner belajar. Apalagi kalau sudah dididik ya, seperti punyanya Pak Mis. Namanya juga Adi ya, Misri Adi. Oh, saya curiganya ke situ. Nah, mari kita lihat sekalian. Nah, saya mencoba. Fir'aun ini saya tanya lagi, apa karakternya, sifatnya Fir'aun yang dikisahkan di Quran? Disampaikan di situ banyak. Nah, saya coba ringkas Bapak Ibu. Saya coba buat dalam akronim. Akronimnya itu BOSS. BOS. Mau maaf Pak Haji, bukan bos The Capitol, bukan ya. Saya lihat nomor mobil kita, bos TC. Oke, bukan itu. Tapi ini singkatan. Yang pertama, B-nya ini brutal. Brutal, kejam, sadis. Coba kita lihat di Quran ya. Wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum. Membunuh anak-anakmu. Nah, di situ dikisahkan di Al-Baqarah tuh. Bagaimana kejamnya Fir'aun, dikatakan kalau yang lahir laki-laki dibunuh. Kejam itu sekalian. Ya, ini yang pertama nih. Jadi brutal, kejam, sadis. Ya, memperbudak dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Nah, sifat Fir'aun yang kedua, otoriter. Otoriter. Dia tidak mendengar pendapat orang lain. Ya, dia tidak mendengar apa saran dan masukan dari orang lain. Pokoknya maunya toh yang harus jalan. Ya, saya maunya ini harus jalan. Saya EGP sama orang lain. Nah, yang ketiga, sombong. Begitu sombongnya Fir'aun sampai mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia memproklamasikan diri sebagai Tuhan. Ya, kata siapa waktu itu ya? Di Hidayat siapa? Sombong-sombongnya orang gak ada yang sampai memproklamasikan diri sebagai Tuhan. Fir'aun ini proklamasikan diri sebagai Tuhan. Nah, terakhir serakah. Ya, serakah. Jadi apa tadi Pak? Bos. B-nya apa tadi? Brutal. O-nya otoriter. S-nya sombong. S-nya kedua serakah. Ya, ingin menguasai semua.
Ya dengan bala tentaranya, dengan ilmuannya, dengan oligarkinya. Kalau di Quran kan dikisahkan tuh ada 3 Haman dan sebagainya itu, yaitu semuanya simbol. Nah sekalian, nah ternyata saya mencoba melihat nih, siapa Fir'aun abad 21 ya? Itu pertanyaannya kan ya. Ya, siapa Fir'aun abad 21? Nah rasanya walau alam Trump ini kayaknya dapat itu. Ya brutalnya, ya otoriternya, kemudian sombongnya, serakahnya, ya kayaknya dapat itu. Nah sekalian, tapi ternyata nggak hanya bos ini, saya ketemukan lagi 3 lagi Pak, BOP, bukan Board of Peace ya, bukan. Tapi itu singkatan juga, B-nya bohong, O-nya omong kosong, P-nya paradoks. Ya bohong, ya dia sampaikan tidak sesuai fakta, ya kemudian omong kosong. Kemudian yang ketiga ini paradoks. Saya ingin dapat Nobel perdamaian, tapi membuat peperangan itu kan paradoks, pertentangan. Ya, sebagaimana kalau Prabowo kan sebut paradoks Indonesia. Kita ini kaya, tapi kenapa miskin? Nah, yuk kita damai, tapi kenapa dia buat perang? Ini aneh sekalian. Jadi kita perlu merenung ini. Ya, jadi kita ada di era sekarang, era yang betul-betul Bani tadi, kemudian muncul ya. Fir'aun abad 21 mungkin bukan hanya Trump ya, Netanyahu ya, walau alam mungkin ada pemimpin-pemimpin lain, apakah yang besar atau yang kecil? Ya hati-hati juga jangan sampai di dalam diri kita juga ada sifat-sifat Fir'aun. Ya, saya juga takut Bapak Ibu, kita semua pemimpin, jangan-jangan ada sombong ya, jangan-jangan ada serakah, jangan-jangan ada sedikit sadis, jangan-jangan ada otoriter. Nah ini ada sifat Fir'aun di situ. Ya kita juga berdoa agar kita terhindar dari pemimpin di negara kita ini yang punya sifat Fir'aun. Nah, karena apa dampaknya sekalian? Kalau muncul sifat ini, ya kita sudah tahu di kisahnya. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, ya setelah ditampakkan banyak mujizat, dia tidak mau menerima. Dan itulah memang salah satu sifat sombong. Kata Rasulullah, sombong itu ada 2, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ya, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Nah ini yang perlu jadi renungan kita sekalian. Jadi tidak semata menembak ke sana, tapi juga kita menebak ke diri kita. Ya jangan sampai bos BOP ada kadarnya, meskipun kecil mungkin dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, mari Ramadan ini kita manfaatkan. Kita dididik di Ramadan memiliki hati yang lembut. Ya kita banyak mendengar, kemudian kita rendah hati. Ya kemudian kita puasa, pas buka puasa kan kita mau makan semua, tapi nggak bisa juga Bapak Ibu. Itu agar kita tidak serakah. Dan kita dididik lagi untuk senantiasa jujur. Ya, mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Dan terakhir sekali, sebagai penutup, di dalam Al-Quran, di surat Ali Imran ya 159, itu dikisahkan tentang Rasulullah sebagai pemimpin. Fabima rahmatin minallah, jadi kalau bukan karena rahmat Allah, maka engkau tidak akan karena rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut. Sekiranya kamu berhati kasar, ya maka mereka akan meninggalkanmu. Dan kemudian di situ maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah kepada mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka, ya dengan urusan mereka. Nah terakhir itu yang menarik, ya kita diminta senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya kepada Allah kita kembalikan segala urusan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan menjadikan apapun yang terjadi di balik itu semua ada hikmah yang besar. Karena boleh jadi kita suka sesuatu, tapi itu tidak baik bagi kita. Dan boleh jadi kita benci sesuatu, tapi sungguh itu baik kepada kita. Ya untuk kita tidak tahu, Allah lah yang Maha tahu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.